Selamat siang semua. Moga-moga sehat-sehat dan habis makan tuh ya. Nah ini talk saya lihat di tracknya ini talk yang paling tidak technical, just for fun ya. Jadi ini judulnya Cloud Naif. Di T-nya saya hilangin diganti I umlaut gitu ya, Cloud Naif. Terus logonya saya putar 90 derajat. Jadilah Cloud Naif. Cloud Naif Computing for Fun, bukan foundation. Oke, kita mulai. Ini motivasinya apa? Motivasinya nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama. Sorry, ini kok ada. Oke, nama saya Didit. Saya head of engineering Bukalapak. Dan saya ngerjain logistik di Bukalapak. Nah, silahkan Mas Didit yang satunya. Halo, nama saya juga Didit. Saya product manager di Tetrate, di mana kita membuat solusi service mesh berdasarkan service mesh untuk para enterprise yang ingin memodernisasi infrastruktur aplikasinya. Di luar itu, hobi saya adalah main skateboard. Sikat Mas Didit. Sip, lanjut. Oke, ini motivasinya. Jadi, teman-teman yang bikin startup, ini sebuah statistik ya, menurut Investopedia. Investopedia ngambil dari literatur lain dan sebagian besar startup itu fail atau gagal. 90% malahan. Jadi cuman yang survive itu 10%, 21%-nya di tahun pertama, 30%-nya di tahun kedua, dan 50% di tahun kelima. Jadi hampir sebagian besar startup fail. Nah, fail kenapa? Karena kehabisan duit. Kehabisan duit dan nggak care sama bottom line, sama cost-nya, nggak care dengan itu. Dan atau yang kedua, lack of research. Jadi iterasinya kurang cepat, ya kelamaan gitu antara cadence antara rilis satu dan rilis selanjutnya. Jadi validasinya lama banget, sehingga ya tadi duitnya keburu habis sebelum produknya bisa menghasilkan, gitu ya, atau dapat investasi lagi. Nah, ini penyakitnya engineer biasanya. Oke, kalau teman-teman tahu ini burung nggak ada di sini. Ini bukan burung gereja, ini burung namanya magpie. Magpie syndrome itu artinya affinity atau kecenderungan kita untuk melihat wah ada yang baru nih gitu ya. Ini contohnya Kubernetes ya, ada Kubernetes, install Kubernetes. Sarafku masih usernya masih 100 orang atau 1000 orang udah install Kubernetes. Terus wah ini software-nya harus cloud native nih, kemudian harus machine learning, lalu kemudian architecture, lalu ya ini kesenangannya Mas Didit yang satunya Rust. Oke, kita rewrite tadinya pakai PHP, kita rewrite pakai Rust karena yang sekarang ini cepat gitu ya. Jadi apakah itu sebuah keputusan yang tepat kalau kita bikin startup gitu? Kemudian apakah kita harus install Kubernetes? Jadi talk ini berbeda dengan talk yang lain. Kita menyarankan kenapa kita nggak pakai Kubernetes. Oke, lanjut. Nah, pertama, monolith itu yang sering salah, itu bukan big ball of mud. Monolith tidak big ball of mud. Teman-teman bisa buka di talk-nya ini, Codepinion. Di situ diterangkan secara lengkap kenapa monolith itu bukan big ball of mud. Big ball of mud itu sebuah kode yang tightly coupled. Jadi kalau nggak tightly coupled ya bukan big ball of mud. Gitu. Microservice juga bisa jadi big ball of mud dan ini lebih jelek, lebih belangsak lah daripada big ball of mud yang bentuknya monolith. Kenapa? Karena distributed. Jadi daripada punya satu mud, kita nyebar kemana-mana itu. Mudnya. Gitu. Lanjut. Dan ketika kita bikin microservices, kita kadang-kadang lupa kalau sebenarnya kalau kita bikin microservice itu ada cost-nya. Cost yang paling kentara ini. Fallacies of distributed computing, teman-teman bisa cari di Google atau di Wikipedia. Kalau ya ada network is unreliable, latency is not zero, bandwidth itu nggak infinite, network itu nggak selalu secure, dan admin bisa jadi dua lebih dari satu, dan setiap transport antar node itu ada cost-nya. Sehingga masang circuit breaker, rate limiting, MTLS, exponential back off, kalau pakai Q ya ada retry, ada delettering, dan konsistensinya jadi nggak bisa strong karena ya ada komunikasi. Kemudian ada event sourcing. Ya, banyak banget praktis yang harus dilakukan hanya untuk bikin microservices. Dan praktis ini nggak gampang. Dan ada cost-nya setiap praktis ini. Dan kalau kita lihat komputer zaman sekarang ini, saya ngambil screenshot yang baru ya, Apple M1 Max ya. 10 core CPU, 32 core GPU, luar biasa.
Tahun 99 kurang lebih ya 20 tahun lalu lah ya. Itu core-nya cuma 1. Kemudian frekuensinya cuma 366 MHz. Nggak sampai giga malahan. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh software zaman itu? Tahun 99 tuh Quick 3 Arena tuh ada. Ini dibikin 20 tahun yang lalu. Yang mana kalau kita lihat dari artnya nggak jauh-jauh sama Minecraft gitu ya. Kotak-kotak dan ini juga networking. Jangan salah, ini bukan kayak offline, itu networking. Quick 3 Arena itu bisa main di network gitu. Dan ada beberapa algoritma yang dibikin zaman itu. Ya, ada Karmak reverse, ada fast inverse square root, yang itu karena ada hardware limitation jadi harus dibikin seperti itu. Nah, gunanya bikin algoritma yang aneh-aneh seperti ini, gunanya supaya bisa pakai tadi prosesor yang lambat dan cukup satu core aja, gitu kan. Kalau kita lihat ini contoh fast approximate inverse square root itu menghitung seper akar X tanpa FPU. Jadi FPU itu floating points unit itu ada di semua di semua prosesor modern, tapi zaman dulu tuh floating point itu nggak cepat. Jadi lebih cepat kalau pakai integer unit. Nah, ini bedanya. Tahun 99 Quick 3 Arena itu minimum speknya saya bacain aja karena nggak kelihatan. Itu pakai Pentium 2 23 MHz, RAM-nya 64 MB. Ya. Kemudian yang ada zaman sekarang apa? Minecraft ya. Minecraft itu harus pakai i3 minimal. Berapa gigahertz tuh? Banyak banget. RAM-nya 4 GB. Jadi 64 MB versus 4 GB. Banyak banget. Hard disk-nya juga beda banget. Hampir 10-100 kali lipatnya. Padahal yang di-achieve mirip nih. Sama-sama punya pakai tekstur, sama-sama 3D, kemudian networking juga. Nggak offline. Quick 3 Arena tuh nggak offline. Yang tahun 99 dibikin dengan C, yang tahun 2011 dengan Java. Hasilnya sama persis. Tapi resource yang dibutuhkan itu jauh lebih kecil. Nah, inefficient software itu tentunya nggak bagus buat customer dan buat environment. Contohnya, response time low. Ya males lah, customer pasti pindah ke aplikasi lain kalau slow. Kemudian processingnya slow sama aja. Memory bloat, memorinya banyak, harus bikin computing unit yang lebih banyak. Yang terakhir, inefficient algorithm. Misalnya yang sering saya temuin kalau misalkan mau bikin follow-unfollow atau mau bikin follow-unfollow lah yang sering gitu. User A mau follow user B gitu. User B follow lagi user C. Nah, itu pakainya join ke table yang sama, recursive join gitu. Itu tool yang nggak benar. Nah, intinya itu hurting bottom line karena apa? Satu, over provision. Karena nggak efisien, jadi hardware-nya harus bikin banyak banget. Kemudian network congestion. Ya, karena payload-nya gede, jadi banyak paketnya yang dikirim gede, network-nya congestion-nya. Lalu wear and tear. Percaya nggak percaya, SSD itu nggak free. Tiap kali ada I/O masuk ke SSD, itu akan wear and tear SSD-nya. Yang terakhir adalah more energy consumption. Tentunya karena CPU-nya butuh makin banyak, energy consumption makin banyak, berarti bakar batu bara lebih banyak, dan banyak efek lingkungan yang lain secara jangka panjangnya. Nah, ini contoh, sebenarnya customer itu nggak perlu software. Mereka tuh perlu solution. Nah, yang sering dibikin, ini contoh story yang non-problem ya. As a user, I want e-wallet. Atau as a user, I want P2P lending apps. Sebenarnya kalaupun bikin problem, as an unbankable user, I want to pay for my bills. Solusinya apakah harus teknologi? Enggak, saya bisa datang ke kantor pos terdekat atau bayar pakai cash. Nggak perlu software. Yang kedua, misalkan as a user, I want to able to pay my home appliance in settlement. Maksudnya bayar panci, wajan gitu ya, nyicil gitu. Perlu P2P lending apps? Enggak. Itu Kang parabot itu juga nyicil gitu, datang tiap hari, nggak perlu teknologi, orangnya datang ke depan rumah, nggak perlu pakai HP. Jadi ini Bang Plecet nih bahasa Jawa ya, maksudnya itu arah parabot lah kalau di daerah sini. Gitu. Jadi nggak semuanya itu perlu teknologi. Gitu. Nah, gimana sih produk itu? Apa kita benar-benar perlu teknologi untuk nge-solve problem? Nah, saya lanjutkan ke Didit yang satunya, Pak PM. Ya, lanjut Pak. Ganti Siap. dulu. Thank you Mas Dit. Gantian nih ya. Tag team. Oke.
Oke, jadi tadi sebagaimana tadi Mas Didit udah bilang bahwa yang ujung-ujungnya yang dicari sama customer adalah mereka ingin solusi untuk masalahnya. Jadi bukan solusi yang kita gadang-gadangkan justru. Kalau kita jualan misalnya saya sebagai engineer, saya ketemu klien awam, terus saya bilang, pakai produk saya dong, saya pakai microservice loh gitu. Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang peduli, dan nggak ada yang, saya nggak peduli kamu pakai apa gitu. Yang saya pengen adalah saya pengen bisa ngebayar tagihan saya gitu. Sehingga kita berdua sama-sama sepakat bahwa untuk hal ini solusi terbaiknya ya adalah bikin software yang sesimpel mungkin, atau bahkan yang nggak usah bikin software sama sekali gitu. Karena ya mungkin kita belum paham solusinya, masalahnya apa, solusinya apa, tapi kita sudah dipaksa untuk membuat software-nya gitu. Nah, dalam hal ini ya yang perlu sama-sama kita pahami karena ini adalah konferensi Kubernetes, kita banyak ngomongin infrastruktur, adalah satu hal yang perlu sekali kita pahamin itu soal cost dan value. Oke. Produk ketika dipakai oleh orang, ketika dipakai oleh customer, barulah pada saat itu kita bisa bilang bahwa kita sudah menghasilkan value untuk perusahaan kita, untuk organisasi kita. Kalau saya punya produk e-commerce udah dipakai, barulah itu ada value-nya. Tapi sebelum nyampe situ, sebelum si produk itu nyampe ke tangan konsumen, semua hal yang kita lakukan untuk membuat produk itu, untuk bikin produknya berjalan, ya itu semua adalah cost. Itu adalah uang yang dihabiskan oleh perusahaan kita supaya produknya bisa dipakai oleh orang lain. Sampai itu kepakai, barulah uangnya bisa balik, dalam tanda kutip seperti itu. Sehingga kita semua sebagai engineer perlu memahami bahwa apapun yang kita lakukan dari sisi operasional, bagi perusahaan ya itu adalah cost sebenarnya. Kalau di pembukuan juga itu adalah cost. Nah, dan bagaimana kita bisa mengiterasi supaya penggunaan cost ini bisa lebih efisien, perusahaan tetap ada uang yang dikeluarkan perusahaan, tapi tetap ada value yang bisa dikasih nantinya, dan operational cost ini tidak terjadi hanya karena kita egois mau menggunakan satu teknologi gitu ya. Ya tetap kita mesti lakukan iterasi gitu. Kita tetap harus mengiterasi, bahkan cara kita membuat software, cara kita mendeploy software ini pun harus diiterasi. Kalau agile, mungkin kalau teman-teman bicara soal agile, kita banyak ngomong soal iterasi produknya itu sendiri, tapi sebenarnya di bawahnya itu kalau dari layer infrastruktur pun juga sebenarnya banyak sekali yang bisa diiterasi gitu. Karena ujung-ujungnya adalah kita pengen bikin working software dengan cycle build, deploy, release yang ketat gitu, ya karena utamanya kita pengen cepat menghasilkan value ke customer kita gitu. Itulah kenapa perusahaannya bisa berjalan. Nah, dan dari sini sebenarnya kalau kita sama-sama ngomong iterasi gitu ya, satu hal yang perlu kita pahami bareng-bareng juga bahwa adalah microservice itu adalah journey, itu adalah perjalanan. Ini mestinya jadi perjalanan yang panjang, yang penuh perhitungan, alih-alih ini adalah wangsit yang datang tengah malam gitu, bangun tidur, hari ini saya mau pakai microservice gitu. Argumen saya, analoginya ya seperti perjalanan si Kerasakti gitu. Mereka jalan ke barat, tapi sebenarnya yang dicari adalah perjalanan selama ke barat itu kita ketemu apa saja gitu. Dan menurut saya itulah yang perlu sama-sama dipahami ketika kita sama-sama memutuskan untuk saatnya perusahaan saya menggunakan microservice. Ini saya dan kenapa saya bilang ini adalah perjalanan? Ya karena kalau kita main tiba-tiba secara impulsif bilang saya mau pakai microservice tanpa mempertimbangkan trade off-nya, ya kita akan kesulitan sendiri gitu ya. Kalau kita lihat diagram di bawah ini aja gitu. Waktu tadi belum pakai microservice, masih pakai monolith, semua dalam satu tempat gitu ya, mungkin lebih mudah untuk memahami apa yang kejadian gitu. Sementara setelah kita pindah ke microservice, kita perlu paham bahwa kita perlu menambah cost untuk tim DevOps, kita perlu menambah cost untuk tim yang akan meresolve masalah ketika satu masalah kejadian, kita akan menambah cost untuk duplikasi kalau ternyata ada perubahan yang mesti dilakukan, dan perubahan yang mesti dilakukan di beberapa tempat sekaligus, atau bahkan yang paling sering kejadian adalah cost ketika satu resource itu salah ownership-nya. Jadi mestinya ini punya tim A, tapi justru dimiliki oleh tim B, yang mana gerak-geriknya tim B ini jadi sangat bergantung karena megang satu hal yang bukan punya dia sebenarnya gitu. Ya ini akan memperlambat proses bisnis, ini akan memperlambat proses development, dan ini akan memperlambat balik lagi ya, penyampaian value ke customer gitu. Nah,
untuk mengatasi masalah itu sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman untuk balik lagi ke fundamentalnya, yaitu apa itu microservice gitu ya. Microservice ini kan pada dasarnya adalah independently deployable units. Jadi mesti ada satu unit kecil dalam code base, dalam sistem yang bisa di-deploy secara independen, tidak bergantung sama orang lain, tidak bergantung sama tim lain. Dan ini artinya independent deployable ini artinya cukup panjang gitu ya. Beberapa ciri-ciri yang bisa kita bahas bersama-sama, yaitu ada independence in the change a code atau add new feature without long approval route. Jadi kalau kita punya kode udah siap buat di-deploy, ini bisa langsung kita sikat perubahannya, kita deploy tanpa saya mesti nunggu approval yang panjang dari tim lain misalnya. Dan yang kedua, supaya ini bisa kejadian, ya kita mesti punya tim yang cross functional, saling bisa ngebantuin gitu. Ini juga salah satu fundamental di Agile. Dan yang terakhir adalah fault isolation and resilience. Jadi kalau ada satu kesalahan dalam satu deployable unit tadi, ini dampaknya nggak merembet ke yang lain-lain gitu. Sehingga timnya masih tetap bisa saling bekerja, tetap bisa cepat dalam bekerja tanpa terganggu oleh perubahan di tempat yang lain. Gitu. Ini mungkin filosofi microservice yang fundamental sekali justru buat microservice, tapi kayaknya agak sering disalahpahami. Nah, akibatnya apa kalau kita salah ya? Maksudnya kita langsung mikirin, oke, hari ini saya mau pakai microservice. Startup saya baru mulai, saya akan langsung sikat pakai microservice gitu. Yang masalahnya kalau menurut kami adalah kalau kita salah dalam mendecompose, dalam memecah-mecah software, dalam memecah-mecah kode, ya dampak paling parahnya adalah si timnya jadi bekerjanya lebih lambat gitu, workflow yang lebih lambat. Padahal tadi kan alasan kita pakai microservice adalah kita pengen gerak lebih cepat. Tapi karena salah dipecah-pecah, jadi saling nyambung semuanya, banyak dependensi, tightly coupled, ya ujung-ujungnya kerja jadi lebih lambat gitu. Dan ini jadi berlawanan sekali dengan alasan kenapa kita mau pakai microservice. Gitu. Dan kalau tadi Mas Didit sempat bilang big ball of distributed math, ya contohnya mungkin kayak halaman di awal gitu. Kita di gambar ini gitu ya, kita nggak berharap dari awal kita langsung sampai ke state itu. Justru kita pengen pelan-pelan kode kita dipecah-pecah sehingga kita bisa sampai ke state microservice yang sehat. Oke. Nah, dan gimana cara memecah-mecahnya gitu ya? Sebenarnya ada banyak sekali cara, dan salah satu cara yang paling sering digunakan dan kalau menurut saya paling lazim, paling masuk akal itu adalah dengan menerapkan prinsip DDD ya, Domain Driven Development gitu. Jadi justru kita perlu dengan pintar menganalisa domainnya dalam satu tim saya ini, domainnya ada apa saja, bagaimana struktur organisasi dalam kantor saya, dalam perusahaan saya, gimana setiap domain ini saling berkomunikasi, dan apa sih batasan antar domain itu gitu, sehingga satu service bisa dipecah dengan aman, bisa dicari ownership-nya itu ke tim yang mana, sembari tim ini tetap bisa bekerja dengan baik, komunikasinya tetap lancar, meskipun kita udah punya separation of code gitu, separation of ownership, code ownership gitu. Dan yang nggak salah, dan yang nggak kalah penting adalah ini justru membutuhkan praktek software engineering yang bagus gitu ya, prinsip-prinsip test driven development, BDD, DDD, circuit breaker, exponential backoff gitu, itu harus, karena kita akan mendeploy satu unit yang kalau salah nggak boleh mengganggu yang lain gitu, nggak boleh mengganggu kerja tim lain gitu. Jadi justru PR terbesarnya ini bukan PR teknis, ini bukan masalah kita deploy di mana, kita implement pakai bahasa apa, kita implement pakai library apa, tapi ini adalah masalah organisasi gitu. Kita perlu tahu dengan sangat-sangat fasih kantor saya itu seperti apa organisasinya, setiap tim itu kerjanya bagaimana, saling terkaitnya, dan gimana mereka bisa bekerja independen, sehingga gimana caranya microservice ini bisa membantu tim buat kerja lebih independen. Okay. Kurang lebih seperti itu filosofinya. Nah, secara praktek, sebenarnya kita juga bisa mulai pelan-pelan saja. Kalau startupnya masih kecil, perusahaannya masih kecil, cuma 5 software engineer misalnya, produknya juga belum dipakai banyak, ya sebenarnya pakai metode modular monolith pun nggak kenapa-napa gitu ya. Satu monolith, tapi ada modul-modul yang saling berhubungan, itu mungkin jadi bagian dari business logic-nya misalnya. Kalau di sistem 3-tier mungkin ada layer presentation, ada layer business logic yang tadi modular itu, kemudian ada layer data storage-nya misalnya. Ini pun sebenarnya cukup, karena kalau tim baru berlima, produknya belum banyak yang pakai, ya sebenarnya nggak terlalu banyak yang mesti dipecah-pecah gitu kan. Yang penting adalah kita tahu banget, oh ternyata ada modul dalam kode saya itu ada modul apa saja di sistem monolith ini, gimana, apa saja sih batasan antar modulnya itu.
Nah, nantinya kalau sudah agak lebih besar lagi perusahaannya, baru kita bisa coba pecah-pecah lagi, modul tadi dipecah jadi service sendiri, dan kemudian service-nya ini balik lagi ya, eee, disesuaikan dengan flow komunikasi, flow kerja dalam si organisasi itu. Di sini mungkin kita jadi perlu memecah modul jadi service-nya sendiri, kemudian kita jadi perlu menetapkan gimana API calls-nya, layer API-nya seperti apa, database-nya seperti apa gitu, komunikasinya juga dari satu service ke database seperti apa, apakah satu service satu database atau yang lain. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa ownership service ini diserahkan pada tim yang tepat, sehingga mengoptimasi kerja, dalam satu organisasi itu. Dan yang perlu dipahami juga adalah kalau kita ngomongin microservice, kita nggak harus pakai Kubernetes. Kalau mau di awal kita pengen ngontrol cost misalnya kan, balik lagi tadi operational adalah cost gitu. Kalau kita timnya mungkin belum terlalu besar, penggunaan produknya mungkin cukup besar, tapi ya masih bisa sedikit ditakar gitu ya. Dan kadang-kadang kalau langsung pindah ke Kubernetes mungkin jadinya, masalah scaling-nya memang terpecahkan, tapi di lain pihak masalah scaling cost-nya pun juga muncul kan. Mungkin belum bisa memprediksi cost-nya gitu ya. Salah satu cara yang paling ya udah service-nya ditaruh aja di VPS gitu. Per instance satu host dianggap sebagai satu server sendiri gitu ya. Udah kayak aplikasi sendiri gitu. Tapi memang beda host, jadi nge-host beda instance. Ini bukan cara yang paling optimal, betul. Banyak salahnya, betul sekali. Tapi buat yang baru awal-awal pindah ke microservice dan masih menerka-nerka faedahnya apa saya pakai microservice dan kemudian mungkin ada kesulitan dalam memprediksi cost bulanannya gitu. Ya ini mungkin bisa jadi titik awal yang bagus untuk memulai menggunakan microservice. Dan memang tidak perlu pakai Kubernetes langsung gitu ya. Nah, selanjutnya gimana optimasi yang lebih lanjut lagi, kita bisa langsung dengarkan lagi dari Mas Didit yang satunya lagi. Let's go Mas Didit. Ya, next. Oke, jadi kita tadi ngomongin soal itu. Nah, prakteknya kalau kita mau menekan cost, artinya harus dioptimisasi. Optimisasi itu an act of process ya. Untuk bikin sesuatu itu kita get out of the most, kita dapat sesuatu yang lebih banyak dari resources yang ada. Nah, next Mas. Next. Oke, ini contoh valuable versus not valuable optimization. Ini contoh kecil aja. Ini kemarin di Twitter, ya, Imre mungkin ada jadi salah satu tadi yang jadi host di sini, migrasi dari Cloud SQL ke Cloud Storage ya. Dia menghemat 0 dari 10 USD jadi cuma 0,03 USD. Ini artinya tadi saya bilang bottom line. Jadi daripada cost-nya 10 USD per bulan jadi cuma 3 sen. Nah, itu yang valuable. Walaupun mungkin ganti dari remote database jadiin local database. Masuk akal nggak? Ya kalau emang butuhnya cuman kayak gitu, kenapa harus bikin remote database, ngapain gitu. Kalau bisa lebih simple ya pakai yang simple aja, embedded database aja. Nah, ini contoh yang nggak valuable yang saya lakuin kemarin. Itu saya coba pakai fast inverse square root di aplikasi saya. Ternyata gain-nya nggak seberapa, cuma 0,03 nanosecond. Bahkan pakai yang fast inverse square root malah lebih lambat gitu, 16 nanosecond operation-nya. Itu nggak valuable sama sekali. Sebab apa? Tadi kan di awal saya bilang algoritma tadi gunanya karena hardware-nya terbatas. Nah, sementara kalau pakai hardware yang modern mungkin udah banyak optimisasi sendiri yang dilakukan oleh pembuat prosesornya. Jadi udah nggak perlu pakai algoritma yang tadi. Jadi kalau dengar ini lebih cepat, itu mesti di benchmark dan mesti lebih dalam. Ini kenapa sih lebih cepat itu. Next Mas. Oke, jadi ini penutupnya, bikin software sesimpel mungkin, jangan over engineer. Bikin microservices itu, bikin clean code, bikin microservices itu berawal dari software yang kotor dulu. Gimana kita bisa tahu kalau sebuah kode itu bersih kalau nggak tahu kotornya? Monolith is totally fine, single node totally fine. Jadi nggak apa-apa, nggak install Kubernetes nggak apa-apa, nggak dibilang keren nggak apa-apa. Yang penting ada customer-nya. Nah, buat apa bikin Kubernetes bercluster tapi nggak ada customer-nya? Dan microservice itu punya cost. Avoid if you can, run away kalau bisa. Kalau bisa menghindari microservices, hindari aja, ngapain gitu. If you cannot avoid it, invest a lot in automation.
Jangan bikin microservice tapi deployment-nya manual, itu bunuh diri. Gitu ya. Deployment microservice manual tuh saya pernah pernah juga jadi konsultan di satu startup microservice tapi manual, repot banget. Yang terakhir, simple software, less computing power, good for environment. Itu maksud saya bikin pakai language dan tool yang lebih modern, jangan pakai language yang dibikin tahun 92 gitu. Ada tool-tool yang lebih baik, lebih baru dan lebih efisien. Selain tool language juga prosesor. Jangan pakai prosesor tahun baheula, pakai prosesor yang baru aja. Itu lebih energy efficient. Dan selanjutnya ini saya bikin situs kecil ya, naif.cloud. Silakan dibuka, itu situs yang dibikin untuk event ini. Dan ya udah gitu aja. Terima kasih. Kayaknya itu aja, Mas Didit. Balik. Sip. Oke. Ini kita langsung masuk Q&A. Mas Didit mungkin bisa sambil ngecek tab Q&A juga gitu ya. Ya. Kita mau mulai dari yang mana nih? Pertanyaan dari yang mana? Ada 4 pertanyaan dari Mas Doni, Mas Giri, Mas Ruby, Mas Mukhlas. Mau mulai dari atas dulu atau paling bawah atau gimana? Dari Mas Doni kayaknya sudah ada jawabannya tadi dari sesinya Mas Didit ya. Ya. Yang soal itu. Ini yang kedua dari Mas Giri Kuncoro. Apa opini tak soal movement no code? Wah, aku seneng banget malahan. Sebagai kalau mau bikin produk bikin aja no code. Saya juga bikinnya itu yang naif.cloud tuh pakai Netlify static. Jadi nggak makan computing power banyak-banyak. Nggak perlu pakai WordPress, pakai Netlify aja. Simple gitu. Ini contoh. Ya kalau buat validasi kode menurut saya sih ya validasi produk menurut saya malah bagus. Bikin aja, nggak perlu kode. Betul, baru nanti hiring engineer kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah hiring. Mahal engineer. Lanjut. Oke, sip. Nah, Mas Ruby nih. Saya masih kurang paham. Jadi soal supaya nggak ganggu kerja service lain atau supaya nggak ganggu kerja tim lain. Misal ada 2 service, ingestor dan prosesor. Kalau ingestor mati, prosesor jadi nggak nganggur. Apakah hal seperti ini tetap bisa disebut microservice? Mas mau coba jawab? Masih aja. Kalau opini gue gini sih, supaya nggak ganggu kerja tim lain itu, artinya gini, kalau service itu, kalau domainnya udah bener di bedahnya, kalau memang udah jelas nih domain ini ownership-nya tim siapa gitu ya, ya mestinya jadi jadi sama-sama punya tanggung jawab kan, bahwa tanggung jawab saya adalah memastikan bahwa domain saya bisa lancar, service yang saya punyain bisa membantu kerja saya, tapi kalau service ini mati ya jadi nggak mengganggu kerja tim lain gitu. Artinya mungkin kalau misalnya ada service yang tadi ya, kalau yang ini mati, ini juga ikutan mati, berarti kan ada tightly coupled dependency di situ. Nah, berarti mungkin pas ngebedahnya masih agak kurang tepat gitu. Itu opini dari saya sih ya. Mas Dit mungkin punya tambahan? Sama sih, kalau sampai ada, itu kan berarti sama kayak layer pembagian microservice berdasarkan layer ya, ingestor ini, bukan berdasarkan domain. Betul. Bukan vertikal. Nah, ini yang kadang-kadang cukup perlu latihan sebenarnya. Makanya salah nggak apa-apa, nanti dibenerin gitu menurut saya. Yang terakhir dari Mas Mukhlas saya bacain, apakah ciri-ciri simple enough dan tidak laku saat dilakukan perubahan? Nah, itu tadi di slide kan tadi Mas Didit bilang kalau yang namanya semua proses software developer yang baru-baru yang keren-keren, TDD, BDD, dan itu bukan buat keren-kerenan. Gunanya buat bikin software yang lebih simple dan gampang di-extend. Ya. Jadi kayak refactoring itu praktek yang perlu banget, continuous improvement refactoring itu perlu banget. Sesuatu yang simple enough ya kalau udah serve kebutuhan customer cukup, udah simple. Selesai. Apakah perlu itu? Nggak perlu. Betul. Setuju. Wah, ada yang baru nih dari Mas Randy. Silakan. Misal ada keadaan yang memaksa harus scaling. Menurut Mas Didit, nah ini karena Didit ada berarti Mas Didit, lebih baik nambah engineer apa gedein infrastrukturnya, Mas? Nah, ini. Waduh. Kalau pertama-tama sih gedein infrastrukturnya ada, kalau bisa vertikal kenapa harus horizontal gitu. Betul. Vertikal dulu aja, nggak semua harus horizontal. Simple. Kalau vertikalnya udah boros, nah baru dibikin horizontal. Nambah engineer tergantung skill-nya sih. Kalau misalnya di sini harus scale. Nah, kalau harus scale ya dua-duanya berarti nambah computing, nambah engineer. Karena udah punya duit kan, berarti udah scale. Nggak semua startup harus scale. Kalau cuma UMKM ya nggak perlu scale. Betul. Dan mungkin cost-nya nambah engineer itu gede banget menurut saya ya. Selain cost gaji gitu ya,
menambah orang ke dalam tim itu kan juga pasti ada Oh, iya. dampak lain yang kita belum tahu kan gitu, sehingga emang mesti lebih bijak lagi gitu. Emang kalau nambah infrastruktur kan ya kita nggak perlu mikirin perasaan infrastruktur ya, tapi kalau nambah orang kan juga ada aspek perasaan di situ gitu. Jadi ya perlu sekali. Komunikasi juga ya, Betul, komunikasi, betul. onboarding dan segala macam. Paling itu aja, waktunya juga udah habis. Ya, kita kembalikan ke Terima Mas kasih Prasta semuanya, sebagai host. kembalikan ke Mas Prasta.